Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati kita sebelum kita menyembah Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rasa syukur kami, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan, membuat kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Layakkan kami menyembah Tuhan, layakkan kami mengagungkan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kami, menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Abah, kami percaya ketika kami datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini, Roh-Mu yang kudus turun atas setiap kami Tuhan, mengurapi kami, mengurapi keluarga kami, mengurapi pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan, buat berhasil bahkan beruntung. Sebab kami mau duduk di bawah kaki-Mu, kami mau mengandalkan Kau dan mengutamakan Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku.
Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan rasa bersyukur, dengan penuh pujian di hadapan Tuhan. Hei, Allah kami yang dahsyat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang teramat baik bagi hidup kami. Layak Engkau terima semua pujian dan keagungan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian dimulasan kala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu dan katakan, sebab Tuhan baik. Sekali lagi nyatakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhan yang pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Mari angkat tanganmu dan naikkan pujian, naikkan pujian. Pujian dipasangkan dalam musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan mari angkat tanganmu tinggi. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Kami nyatakan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan imanmu nyatakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari yang terima anugerah Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim teologi GBI Gatot Subroto. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama,
iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang kami rindukan dalam hidup kami, Tuhan. Duduk diam dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi pelita bagi jalan-jalan hidup kami. Biar kami semakin lebih dalam lagi mengenal dan mencintai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senang hati, dengan
Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di semua cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali hari ini untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara menghadapi tekanan dan beban yang berat, dampak daripada COVID-19 yang mengakibatkan krisis di berbagai bidang. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengenakan salah satu senjata peperangan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu puji-pujian. Tema khotbah saya hari ini adalah kuasa puji-pujian. Yang saya maksudkan dengan puji-pujian di sini, termasuk di dalamnya adalah penyembahan, pengucapan syukur, sukacita, dan hati yang gembira. Saya percaya semua orang Kristen tahu apa itu puji-pujian. Karena di dalam setiap ibadah, sebelum dan sesudah pemberitaan firman itu selalu diawali dengan pujian dan diakhiri pujian dan penyembahan dan diakhiri juga dengan pujian dan penyembahan. Tapi mungkin sebagian orang Kristen menganggap itu hanya sebagai makanan pembuka atau appetizer dan sebagai makanan penutup atau sebagai dessert sebelum menikmati menu utamanya, yaitu firman Tuhan. Ternyata puji-pujian tidak sebatas itu. Saya mendapatkan bahwa puji-pujian mempengaruhi seluruh area kehidupan kita. Area-area apa saja? Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Allah. Yang kedua, peperangan rohani kita melawan si jahat. Dan yang ketiga, kondisi kejiwaan dan emosi kita. Saudara, puji-pujian akan membuat kita terbangun di dalam membangun rohani yang tertekan. Puji-pujian akan selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah akan memberikan damai sejahtera yang sempurna bagi kita. Saudara, tidak peduli tekanan apapun yang menghadang kita, puji-pujian menjaga kita dari kehancuran. Puji-pujian adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh orang Kristen. Puji-pujian adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan pada pagi hari untuk memulai hari kita, dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan pada malam hari untuk mengakhiri hari kita. Kita harus memulai dan mengakhiri doa kita dengan pujian kepada Allah. Allah menasihati kita untuk selalu memuji Tuhan pagi, siang, dan malam hari. Allah menambahkan satu keintiman dengan setiap orang percaya, dan kita membangun hubungan keintiman itu dengan mempelajari firman Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Dan puji-pujian adalah bagian daripada bersekutu dengannya. Puji-pujian membawa keintiman, dan waktu kita membangun hubungan keintiman dengan Dia, maka kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Puji-pujian atau pelayanan kita kepada Allah melalui pujian adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jika kita mau melakukan itu dan kita menyadari bahwa puji-pujian mempunyai dampak bagi Allah dan melayani Dia, ini merupakan satu dasar yang kuat untuk kita bertahan di dalam hidup ini, bukan hanya pada masa krisis, tetapi selama kita ada di muka bumi ini. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dampak dari puji-pujian terhadap kehidupan pribadi kita, dampak terhadap puji-pujian terhadap musuh kita, dan dampak puji-pujian terhadap Allah. Dan saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara berjalan di dalam satu tingkat pujian yang baru dalam hubungan saudara dengan Tuhan, dan saudara akan takjub melihat bahwa kehidupan yang penuh dengan pujian dalam keseharian saudara dan
dalam hubungan saudara dengan Allah. Hari ini, atau pertanyaannya, mengapa kita memuji Tuhan? Ini adalah khotbah saya hari ini adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, puji-pujian adalah satu perintah langsung dari Allah, bukan suatu pilihan. Puji-pujian itu sebenarnya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Banyak orang Kristen percaya bahwa memuji Allah itu baik. Tapi mereka melihat itu sebagai satu pilihan. Atau dengan kata lain, memang baik memuji Allah. Tetapi kalau kita tidak memuji Dia pun tidak ada masalah. Karena itu mereka menganggap itu bukan suatu dosa. Tapi Alkitab berkata bahwa pujian itu adalah satu perintah langsung dari Allah dan bukan satu pilihan. Pujian itu adalah suatu kebutuhan. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Ulangan 28 ayat yang 45 dan 47. Segala kutuk akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ayat yang ketujuh, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya. Saudara, tulisan ini untuk bangsa Israel, tetapi merupakan satu peringatan dan pembelajaran bagi kita saat ini. Alasan mengapa Allah mendatangkan bentuk kutuk ke atas mereka, karena mereka melayani Allah tidak dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ini dosa di mata Allah. Saudara, penghukuman Allah atas bangsa Israel itu bukan hanya dosa yang menjijikan seperti penyembahan berhala, pembunuhan, percabulan, atau dan lain sebagainya. Dan sedikit orang yang berpikir bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi umatnya karena mereka tidak memiliki sukacita dan tidak mengucapkan syukur atas apa yang telah Dia kerjakan bagi mereka. Mereka tidak mensyukuri kelimpahan yang telah Allah berikan kepada mereka. Puji-pujian tidak dipersembahkan kembali kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Yang kedua, karena Dia layak menerima pujian kita. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan kasih setianya karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, di sini kita lihat bahwa pemazmur tidak sedang mengatakan bahwa memuji Tuhan itu akan menguntungkan kita sebagai manusia, dan juga dia tidak mengatakan bahwa memuji Tuhan itu akan mengalahkan musuh kita. Meskipun dua hal itu adalah merupakan kebenaran, tapi dia sedang mengatakan dari sudut pandang Allah. Dia sedang menceritakan hati Allah, memberitahukan kepada bangsa itu untuk memuji Allah karena Dia layak dipuji, karena kebaikannya. Atau dengan kata lain, Allah itu layak dipuji. Ada lagu yang berkata, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dia telah melakukan begitu banyak bagi kita, namun seringkali kita gagal untuk mengenali bahwa Dia menginginkan pujian kita sebagai balasannya. Dia sangat merindukan hal itu. Hubungan kita dengan Allah itu tidak beda dengan hubungan orang tua dengan anaknya. Allah mengasihi kita seperti orang tua mengasihi anaknya, dan Dia rindu supaya anak itu juga meresponi kasihnya dengan membalas mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman
Saya hari-hari ini tinggal bersama kedua cucu saya yang ke-12 dan yang ke-13, umur 3 dan 6 tahun. Saya suka main sama mereka dan saya senang Tuhan mengasihi mereka, bisa peluk mereka, cium mereka. Dan saya merasa sangat tidak enak pada waktu saya mencium mereka lari dari saya. Itu seperti itulah perasaan Tuhan waktu kita tidak meresponi kasih Allah yang Dia berikan kepada kita dan kita tidak membalas kasih-Nya. Sebab setiap orang yang memberikan kasih, dia mengharapkan kasih itu diresponi. Dia ingin supaya dia juga dikasihi. Saya percaya Allah juga membutuhkan itu bagi kita. Saudara, Allah banyak orang berpikir bahwa kalau kita melayani Allah itu sudah menyenangkan Tuhan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Allah menghendaki kita secara pribadi. Bukan hanya apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, pujian menyenangkan Allah. Prioritas pertama kita adalah mengasihi Allah secara pribadi. Tidak hanya mengasihi Dia dengan hal-hal yang kita lakukan untuk Dia atau apa yang dapat Dia lakukan untuk kita, tetapi untuk mengasihi Allah. Tidak cukup kita memberikan persembahan perpuluhan kepada Allah. Kita perlu memberikan hati kita. Pada waktu Dia mendapatkan hati kita, Dia akan mendapatkan buku saku kita, Dia akan mendapatkan pelayanan kita, dan Dia akan mendapatkan semua hal yang ada. Allah menginginkan kita bukan hanya apa yang kita lakukan untuk Dia. Saudara lihat Adam dan Hawa sebagai contoh. Tujuan awal Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah merupakan tujuan yang sama yang Tuhan tujukan kepada kita saat ini, yaitu untuk kesukaannya. Apa yang menjadi pembenaran bagi keberadaan Adam dan Hawa? Saudara, saya mau mengajak saudara untuk berpikir, waktu Adam dan Hawa ada di muka bumi ini, belum ada orang lain yang perlu untuk mereka layani. Belum perlu mereka membuat doa syafaat untuk orang lain. Mereka juga tidak perlu berdoa untuk orang sakit atau orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan supaya mereka hidup makmur dan sebagainya. Jadi apa alasan Adam dan Hawa berada di muka bumi ini? Saya yakin alasan Allah adalah untuk kesukaannya. Allah menciptakan mereka untuk menjadi objek kasih-Nya. Dia mengasihi mereka dan melayani mereka, tapi mereka juga ada untuk mengasihi Allah. Ini adalah dua komunikasi dua arah. Saudara, Allah mendapatkan kesukaan dari hubungannya dengan Adam dan Hawa dalam sehariannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia karena Dia menginginkan seseorang untuk bisa bersekutu, bisa berkomunikasi, dan bisa mendapatkan kesukaan baginya. Yang keempat, pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Saudara, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Ini adalah ayat yang diucapkan 24 tua-tua di sekeliling tata Allah di surga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan semula Allah bagi ciptaannya adalah untuk kesukaannya. Dan hal ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Dia menciptakan kita untuk memberikan kesukaan baginya, dan kesukaan dan kesenangan itu mengacu kepada puji-pujian dan penyembahan kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika ini merupakan cara yang terjadi di surga, maka Allah juga menghendaki apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Karena Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat yang ke-10. Di surga selalu ada puji-pujian. Allah menciptakan kita untuk
menjadi penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Ini berlaku untuk semua anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. Nah, saudara, setan memang pernah mencuri puji-pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah itu di surga. Dan dia ingin juga mencuri puji-pujian dan penyembahan itu di bumi. Tapi saya mau beritahu saudara, tapi penyembahan itu hanya disimpan untuk Allah saja. Yang keempat, atau yang kelima. Yang empat tadi itu adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Dan yang kelima ini adalah berbicara tentang emosi dan pribadi kita. Dikatakan bahwa yang kelima, damai sejahtera adalah buah dari puji-pujian. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan di sini. Hanya ketika kita berdoa dengan pengucapan syukur, maka yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan di sini, damai sejahtera bukan hasil dari sebuah situasi. Damai sejahtera tidak hadir ketika tidak ada masalah. Bahkan damai sejahtera bisa hadir pada keadaan yang punya masalah sekalipun. Saudara, damai sejahtera adalah sesuatu yang bahkan ada di tengah-tengah masalah. Damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Saya ulangi lagi sekali bahwa damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah, bukan kepada keadaan kita, bukan kepada masalah kita. Bagaimana supaya kita tetap fokus kepada Allah? Saya mau beritahu saudara bahwa puji-pujian membuat kita selalu fokus atau pikiran kita selalu tertuju kepada Allah. Saudara waktu dalam keadaan yang tenang, diam-diam, itu selalu ada intimidasi iblis yang datang kepada kita. Dia mulai menuduh saudara. Dia mulai bilang saudara tidak akan berhasil. Engkau tidak akan sembuh. Masa depanmu akan suram. Usahamu tidak akan dipulihkan kembali. Engkau akan mendapatkan serangan sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Dia tuh, itu tidak ada kesempatan untuk iblis datang mengintimidasi kita. Saudara, Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini yang hatinya teguh, atau dengan kata lain yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi jika kita fokus kepada Allah, maka ada damai sejahtera. Waktu kita fokus kepada masalah, itu akan membuat kita menjadi takut dan khawatir. Bagaimana untuk fokus kepada Allah? Kita harus selalu memuji dan menyembah Dia di dalam setiap saat, dimanapun kita berada. Saudara, ada yang menulis begini, bahwa bergembiralah sampai dengan pukul 10, maka sisa hari itu senantiasa berisi kegembiraan. Ahli psikolog berkata tindakan mempengaruhi perasaan. Tapi Alkitab berkata Allah bertahta di atas puji-pujian. Waktu saudara sedang lagi bete, lagi tidak ada damai sejahtera, lagi hidup tertekan, lagi tidak ada mood, saya mau menyarankan saudara naikkan pujian kepada Dia. Sorak-sorai, memuji Dia, mengagungkan kebesarannya. Dan saya menjamin, sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya.
Di mana ada hadirat Allah, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan. Maka saudara, saya mau mengajak saudara, kalau hari-hari ini saudara lagi tertekan, takut dengan berbagai masalah, termasuk takut akan COVID-19, takut tertular, takut segala macam, saya mau mengajak saudara untuk senantiasa bersorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa saudara akan penuh dengan damai sejahtera karena saudara tidak diintimidasi oleh iblis dengan satu perasaan yang menakutkan saudara. Yang keenam, ini tadi 4 poin berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Poin yang kelima berbicara tentang manfaat bagi jiwa kita. Dan yang keenam ini adalah berbicara tentang bagaimana puji-pujian punya kuasa untuk mengalahkan musuh. Saudara, di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga, dikatakan di sini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara, ketika Yesus masuk dalam gerbang kota Yerusalem dengan penuh kemenangan pada hari yang kita sebut hari raya, hari Minggu Palem, ribuan orang keluar menyambut Yesus dan sambil menyanyikan Hosana bagi anak Daud. Dan itu membuat sakit hati kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Lalu Yesus mengutip ayat yang di atas tadi di dalam Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, Yesus menggantikan frasa puji-pujian sebagai ganti dari frasa dasar kekuatan. Artinya puji-pujian adalah kekuatan. Saya katakan sekali lagi, puji-pujian adalah kekuatan. Jika saudara berpikir puji-pujian itu adalah pilihan, maka saudara tidak akan melihat puji-pujian itu sebagai kekuatan. Nehemia mengatakan hal yang sama di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11b. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu, perlindunganmu. Kekuatan itu khusus digunakan untuk melawan musuh. Saudara, puji-pujian membungkam musuh dan pendendam. Puji-pujian adalah senjata terhebat yang kita miliki untuk melawan setan dan serangannya setiap hari. Puji-pujian membuat setan menyingkir dengan penuh kengerian. Ketika kita mulai memuji Allah dan pengurapan Allah mampu bermanifestasi dalam ketidakhadiran si jahat. Puji-pujian adalah peperangan rohani. Puji-pujian membuat kita lebih sehat, menyembuhkan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Saudara, di dalam Alkitab itu banyak kisah yang terjadi bahwa melalui puji-pujian bangsa Israel memperoleh kemenangan. Waktu bangsa Israel memasuki kota Yeriko, mereka merobohkan tembok Yeriko. Itu bukan dengan senjata, bukan dengan meriam, tapi dengan puji-pujian. Mereka kelilingi selama 7 hari dengan tidak mengeluarkan suara. Pada hari yang ke-7, kelilingi selama 6 kali tanpa suara, dan kelilingi yang ketujuh dengan sorak-sorai. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Saya mau beritahu saudara, tembok apa yang menghalangi hidup saudara hari-hari ini? Saudara, dengan memuji dan menyembah Tuhan, tembok itu akan dirobohkan. Saudara, yang kedua, waktu Paulus dan Silas dalam penjara, mereka tidak menangisi nasib mereka, tetapi mereka mulai memuji menyembah Tuhan dengan suara yang begitu besar, dengan keras, sehingga seluruh orang dalam penjara itu mendengar pujian mereka. Apa yang terjadi, saudara? Gempa bumi, pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas, mereka dibebaskan. Apa yang membelenggu saudara hari-hari ini? Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran,
dengan penyesalan. Apapun yang membelenggu saudara, saya mau beritahu saudara, hanya dengan memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, maka itu akan terlepas dari dalam kehidupan saudara. Saudara, yang ketiga, waktu Raja Yosafat dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab, dan pasukan yang mengepung mereka jauh lebih banyak daripada pasukan dari Yosafat, dan mereka tidak mengirim atau memberikan pasukan bersenjata yang berjalan di depan, tetapi mereka memberikan pasukan pujian yang berjalan di depan. Mereka mulai memuji Tuhan, bersorak-sorai. Apa yang terjadi, saudara? Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh, dan akhirnya mereka mati semua. Yosafat datang menjarah barang-barang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur, hati yang gembira, itu adalah satu kekuatan yang bisa membebaskan saudara daripada segala belenggu, ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, apapun yang menekan saudara hari-hari ini. Saya menganjurkan saudara, jadikan puji-pujian ini adalah satu gaya hidup yang baru di tengah-tengah krisis yang ada ini. Dan saudara akan melihat, saudara bukan hidup dalam kekalahan, tapi saudara akan berkemenangan di dalam setiap situasi. Dan yang terakhir, puji-pujian memberkati Allah. Saudara, di tengah-tengah kesibukan, Yesus tidak pernah berkorbankan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tengah malam dia berdoa dan bersekutu dengan Bapa di surga. Yesus memberikan prioritas yang tertinggi dalam satu hubungan dengan Bapa di surga. Kita harus melakukan atau meneladani hal yang sama untuk selalu membangun hubungan dengan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Hubungan membuat segala sesuatu berfungsi. Jika hubungan kita dengan Allah berantakan, maka hal yang lain akan kacau balau. Saudara, cara kita membangun hubungan pribadi dengan Allah tidak terbatas pada puji-pujian saja. Tapi puji-pujian adalah cara untuk memulai hubungan penuh kasih dengan Allah. Nah saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu kesaksian. Saya pernah mengalami tekanan hidup yang berat dalam hidup saya, sampai sudah tidak punya semangat hidup, dan sempat pergi ke dokter psikiater untuk konsultasi, dan dia memberikan obat kepada saya. Dan minum obat itu pun tidak menolong saya tidak ada sukacita, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa tidur, dan sebagainya. Banyak hal yang membuat saya tertekan. Dan pada waktu saya datang beribadah di salah satu gereja, dan waktu kita memuji-muji Tuhan, saya dalam keadaan yang orang Ambon bilang nau-nau, atau orang Jakarta bilang lagi bego-bego. Tuhan berkata kepada saya, "Kenapa kamu tidak memakai senjata peperanganku?" Dan saya mulai tanya, apa itu Tuhan? Puji-pujian. Begitu saya tahu apa yang dia katakan, mulai besoknya saya mulai memuji Tuhan setiap pagi. Memuji sorak-sorai sambil tepuk tangan, dan saya melihat dalam waktu 10-15 menit, itu damai sejahtera Allah memenuhi saya, dan ikatan tekanan apapun itu terlepas dari hidup saya, dan obat-obat semua saya lepas, dan saya mulai bergairah, saya punya passion, saya punya semangat menjalani hidup ini lagi. Dan mulai saat itu sampai dengan saat ini, setiap pagi sebelum saya saat teduh, saya selalu memuji, menyembah Tuhan, sorak-sorai meninggikan namanya. Nah saudara, saya melihat bahwa luar biasa waktu kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia, Dia memenuhi kita dengan hadiratnya, dan Dia membuat kita selalu, pikiran kita selalu tertuju kepada Dia. Dan waktu pikiran kita tertuju, Dia akan memelihara kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Saya akan memberikan satu pesan ini kepada saudara. Jika saudara tidak memiliki pewahyuan yang nyata tentang kasih Allah kepada saudara, atau bahkan jika saudara memilikinya tapi saudara menginginkan lebih lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia. Saya ulangi lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia.
biar dari mulut kita ini selalu memuji, menyembah Dia. Saya di mana saja, saya selalu berdoa, selalu memuji dan menyembah Dia. Di kamar mandi, saya tidak diam-diam sambil mandi, tapi saya selalu bersorak-sorai bersama Tuhan. Saya memuji kebesaran Tuhan. Saya berjalan di mall, di mana saja, saya selalu menyanyi, memuji kebesaran Tuhan. Dan saya melihat itu satu hal yang dahsyat, yang membuat saya selalu punya passion, punya semangat menjalani hidup ini. Dan saya mintakan apa yang saya alami, saya ingin supaya bisa dialami oleh saudara, apalagi saudara yang hari-hari ini lagi dalam tekanan-tekanan akibat daripada COVID-19. Mungkin saudara lagi stres, saudara mengalami krisis. Saudara, saya mau anjurkan saudara, pakailah senjata peperangan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Maka saudara akan melihat, saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara akan menikmati keseharian saudara dengan sukacita senantiasa. Dan saudara akan bersorak-sorai kepada Tuhan dan saudara akan berkata, Tuhan itu dahsyat. Demikian saudara, hari ini saya mengharapkan dengan khotbah yang singkat ini, saudara mulai mempraktekkan gaya hidup saudara dengan penuh dengan puji-pujian. Dan saudara akan melihat bahwa ada satu perbedaan yang luar biasa dalam keseharian saudara dan dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum ini atau sebelum akhiri khotbah, saya mengajak kita untuk tutup mata, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh saja kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan atau membiarkan kami berjalan di muka bumi ini dengan kekuatan kami sendiri. Engkau menyediakan segala sesuatu untuk memampukan kita untuk bertahan, bahkan bisa melewati setiap tantangan masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, beban-beban yang terjadi akibat daripada COVID-19 yang membawa dampak kepada krisis di berbagai bidang, kami mau mempraktekkan atau melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami, dengan senantiasa memuji, menyembah, bersyukur, dan mempunyai hati yang gembira senantiasa. Dan kami percaya waktu kami lakukan itu, kami tahu Engkau janji-Mu bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan saudara, waktu ada hadirat-Mu, ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, dan Tuhan taruh di hati kami hati yang selalu mau memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Berikan itu menjadi satu lifestyle, gaya hidup kami dalam kehidupan kami, untuk dari senantiasa kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu kepada setiap orang yang mendengar firman ini, dan jadikan itu menjadi hal yang Tuhan membuat mereka hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Syaralabalabaya, Shinaralabalabaya, Syakaralabalabaya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami Tuhan. Berkat Tuhan nyata dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami beri kesempatan Tuhan untuk beribadah online pada minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau melawat setiap jiwa-jiwa yang pada saat ini menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Kau lawat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kau lawat Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin Indonesia ini Tuhan, Pak Jokowi. Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk mengatur negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berikan roh takut akan Kau Tuhan Yesus. Kami
berdoa juga Tuhan buat wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan, Kau berkati dia, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para menteri-menteri yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka bekerja lebih sungguh-sungguh lagi. Unity Tuhan Yesus untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap mereka Tuhan yang sakit Tuhan boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang kena COVID-19 Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Kau lawat setiap mereka Tuhan. Kau jamah sakit penyakitnya Tuhan. Kau berikan Tuhan Yesus kekuatan bagi dokter-dokter perawat yang merawat mereka yang orang sakit ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap jiwa-jiwa Engkau Tuhan, curahkan Tuhan roh pengenalan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami berdoa juga Tuhan buat kota Jakarta ini Tuhan Yesus. Kau berkati kota Jakarta ini Tuhan. Kau bangkitkan Tuhan Yesus generasi anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan bahkan 3 generasi. Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, menyampaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Niko. Kau berkati Pak Niko dan keluarganya. Kau berkati keempat wakilnya Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan tali kasih. Biarlah mereka bukan semakin unity Tuhan Yesus. Kau berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Kami berdoa juga Tuhan buat KCK 9 Pak Sony Waplau Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu, usaha bisnis hamba-Mu Tuhan. Berikan visi misi-Mu CK 9 ini Tuhan. Biarlah semakin berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Pak Isang Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, keluarganya. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Keret Tuhan Yesus, yang sudah Tuhan percayakan Tuhan untuk mengembalakan kami di GBLC Suprapto ini Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati dimanapun Kau sertai dia Tuhan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai hamba-Mu Pak Keret. Kau berkati usaha bisnisnya Tuhan Yesus. Kau berkati dalam nama Yesus. Kau berkati Ibu Ningrum Tuhan sebagai istrinya Tuhan. Kau beri kesehatan, Kau beri kekuatan, usaha kerjanya Tuhan berkati. Kau berkati juga ketika anaknya Tuhan, Ika, Nina, dan Ariel. Kau berkati masa depannya Tuhan Yesus. Kau berkati studinya saat ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kau berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian kesempatan ini Tuhan. Kau menyertai mereka. Kau berkati mereka. Seluruh pengerja GBLC Suprapto Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan di dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan yang saat ini Tuhan menyaksikan ibadah ini Tuhan, mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka dimanapun mereka boleh berada. Dalam nama Yesus Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas
Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di sorga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.